Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Ruwansyah dari Prodi D3 ME semester 3. Nah, di sini saya mau menjelaskan tugas akhir semester praktek mesin fluida tentang perancangan pemompaan air baku. Nah, berikut adalah poin-poin yang harus dijelaskan dan dianalisis dari tugas akhir perancangan sistem pemompaan air baku. Nah, meliputi nomor satu yaitu kasus sistem pemompaan, yang kedua ada perhitungan kebutuhan head, yang ketiga ada proses pemilihan pompa, dan yang keempat ada pengecekan kecukupan NPSH. Untuk yang pertama yaitu kasus sistem pemompaan. Nah, kemudian saya mengambil deskripsi kasus di daerah saya, yaitu di Ranukumbolo. Saya juga asli dari Tulungagung. Ranukumbolo itu Waduk Wonorejo yang berada di Tulungagung. Nah, ini saya ambil Pak James Bond. Nah, ini Pak James Bond ini ingin membangun instalasi pengairan untuk kebun miliknya. Nah, ini tempatnya, kebunnya ini bertempat di atas bukit. Nah, debit yang diinginkan oleh Pak James Bond ini sekitar 600 meter kubik per jam dan mengambil airnya di Ranukumbolo. Nah, untuk itu Pak James Bond ini harus merencanakan sistem pemompaan untuk mengalirkan air dari Ranukumbolo sebagai water intake atau reservoir menuju ke titik poin reservoir atau tempat penampungan sementara. Seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu rute elevasi dan panjang pipa. Nah, ini adalah hasil penguploadan dari Google Earth di slide yang sebelumnya ini. Nah, setelah saya plot, itu saya gambar di AutoCAD rute elevasi dan panjang pipanya. Nah, untuk elevasi atau ketinggian daripada permukaan air untuk di Ranukumbolo tadi sekitar 195. Kemudian untuk ketinggian dari pompa tersebut itu ada 199. Dan untuk ketinggian penampungan sementara atau reservoir sementara itu ada 258. Dan untuk panjang pipa section ada 20,47 meter, dan untuk panjang pipa discharge itu ada 210,36 meter. Selanjutnya, setelah mengupload rute elevasi dan panjang pipa, saya menghitung beda elevasi antara surface to pump house dan pump house to temporary reservoir. Nah, surface to pump house itu permukaan air, tinggi permukaan air ke rumah pompa, dan yang kedua yaitu rumah pompa ke temporary reservoir. Nah, itu hasilnya bisa dilihat di slide. Selanjutnya, saya menentukan tipe fluida dan spesifikasi debit yang diinginkan. Nah, untuk tipe fluidanya kan air ya. Massa jenisnya ya 9,80665 seperti di tabel. Dan untuk spesifikasi debit tadi kan debitnya 600 meter kubik per jam. Nah, diganti ke meter kubik per sekon atau detik. Dan hasilnya seperti itu. Selanjutnya, poin kedua yaitu perhitungan kebutuhan head system. Selanjutnya, untuk perhitungan kebutuhan head system, yang pertama yaitu perhitungan Mayor coefficient. Nah, kemarin saya tinggal memasukkan kode-kodenya karena sudah ada file kopiannya. Jadi saya tinggal memasukkan data saya, langsung muncul hasilnya seperti itu. Ini hasil dari perhitungan Mayor coefficient atau kerugian mayor, bisa dilihat di slide. Kemudian menghitung minor coefficient atau kerugian minor. Nah, ini sama dengan tadi,
Saya tinggal memasukkan data-data saya, kodenya sudah. Nah, kebetulan untuk elbow-nya ini, untuk elbow suction ada jumlahnya ada 1, dan untuk elbow discharge itu ada 4, dan untuk entrance-nya ada 1 dan exit ada 1. Nah, itu fighting perpipaan ya. Jadi harus dihitung karena sangat mempengaruhi untuk perhitungan head loss. Nah, ini hasil perhitungan minor koefisien atau kerugian minor total, bisa dilihat di slide. Setelah menghitung kerugian mayor dan kerugian minor, itu kemudian saya menghitung total loss koefisien. Jadi hasilnya bisa dilihat di tabel bawah. Nah, untuk rumusnya itu saya tinggal copy karena sudah disediakan dalam bentuk file IPYNB. Jadi saya tinggal ganti data saya seperti itu. Kemudian dilanjut perhitungan head kebutuhan sistem dengan menggunakan rumus seperti di slide itu. Nah, setelah itu tinggal masukkan data saya, hasilnya sudah bisa tampil di tabel. Kemudian untuk poin ketiga yaitu pemilihan pompa. Sebelum menentukan pompa, kita harus menentukan tipe casing terlebih dahulu. Nah, untuk langkah-langkahnya kemarin itu saya mengasumsikan diameter pipa terlebih dahulu. Untuk pipa suctionnya saya mengasumsikan 200 mm dan discharge-nya 200 sama. Kemudian menghitung K mayor dan K minor. Nah, untuk K minornya itu saya anggap 0 terlebih dahulu. Kemudian saya menghitung head loss total dan head yang dibutuhkan pompa. Nah, setelah itu saya mendapatkan HP rek atau head kebutuhan sistem bisa dibaca di grafik. HP rek-nya ada 87,78, kita membacanya dari arah vertikal terlebih dahulu di grafik ini. Posisinya di total head, nah itu 80, atasnya sedikit. Terus kemudian untuk debitnya saya memilih 600, saya jadikan meter kubik per menit menjadi 10 meter kubik per menit. Jadi hasil 87,78 yang berada di vertikal dan 10 berada di horizontal ini tinggal menghubungkan. Kita langsung bisa menentukan tipe casing daripada pompa, daripada grafik yang sudah saya plotkan ini. Jadi hasil pertemuan garisnya itu, nah itu tipe casingnya. Jadi saya memperoleh tipe casing 46A 5300 atau 46A 5335 dengan ukuran pipa suction D suction 250 mm dan pipa discharge-nya 200 mm. Kenapa kok ada dua tipe casingnya? Nah, menurut saya itu saya pembacanya titik pertemuan garisnya itu berada di antara tipe-tipe pompa itu sendiri, tipe-tipe casing itu, yaitu di 46A 5300 dan 46A 5335. Selanjutnya yaitu penyesuaian tipe casing. Tadi saya sudah mendapatkan diameter pipa yang asli, yaitu 250 untuk section, 200 untuk discharge. Nah, kemudian saya ganti data saya yang saya asumsikan tadi dengan diameter yang sesuai itu. Kemudian saya masukkan rumus sampai menentukan head loss total. Tapi untuk K minornya sudah tidak saya anggap 0 K minornya, koefisien minor. Itu saya sudah menambahkan fighting pompa sebanyak untuk elbow-nya sudah 4. Terus intrennya
1, terus elbow 4 tadi sisi discharge ya, untuk elbow sectionnya ada 1 dan exitnya 1. Kemudian saya hitung dan mendapatkan HP reg atau head yang dibutuhkan untuk oleh pompanya sebesar 96,35. Hasilnya seperti yang di slide. Selanjutnya yaitu penentuan ukuran impeller. Ya, data yang dibutuhkan untuk menentukan ukuran impeller yaitu debit, masih sama dengan yang tadi, debit dengan HP reg atau head yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita membuat garis vertikal untuk debit. Debit saya tadi 600 meter kubik per jam dijadikan meter kubik per menit, mendapatkan 10. Jadi kita membuat garis vertikal di titik 10. Usahakan sampai atas, sampai bawah garisnya. Dan kemudian untuk HP reg-nya kan sebesar 96,35. Nah, kita kira-kira membuat garis horizontalnya di bawah diameter impeller 542. Seperti itu. Jadi, kita bisa membaca untuk diameter impellernya kan 542 diperoleh dari tempat garis horizontalnya. Kan di antara 542 dan bawahnya berapa ya itu? Tidak tahu, pokok kita harus membaca hasil maksimalnya seperti itu. Kemudian kita menentukan NPSH required. Nah, ini untuk NPSH required ini garisnya yang berwarna ungu. Kita tarik garis ke kanan atau horizontal harus menyentuh garis lengkung yang di atas NPSH itu. Jadi setelah membuat garis dan menyentuh sampai kanan, kita mendapatkan NPSH required itu 4 meter. Kemudian kita menentukan efisiensinya. Nah, untuk efisiensinya ini berada di 73%. Dari mana? Pada saat saya membuat garis vertikal dan horizontal debit versus head itu, posisi debitnya itu sudah melewati garis lengkung yang itu yang ada tulisannya, ada angkanya 70%. Nah, setelah 70 itu kan ada 75 dan selanjutnya sampai 100. Nah, itu saya baca kira-kira hasilnya 73%. Nah, semakin mendekati lingkaran itu semakin bagus. Terus kemudian saya membaca daya motor. Nah, daya motor ini ditujukan oleh garis hijau. Nah, garis hijau ini cara membuatnya yaitu kan tadi saya mendapatkan diameter impeller 542. Nah, itu antara garis diameter impeller itu terdapat perpotongan antara debit dan garis diameter impeller itu. Nah, langsung buat garis horizontal pas atau diposisikan tepat di perpotongan antara garis diameter impeller dan garis head yang berwarna merah. Garis debit yang berwarna merah. Dan untuk hasilnya yaitu hasil daya motornya ada 210 di garis hijau itu. Kemudian selanjutnya yaitu poin yang terakhir, poin keempat, pengecekan kecukupan NPSH. Nah, untuk penentuan NPSH sendiri
terdapat dua ya, NPSH available dan NPSH required. Nah, untuk NPSH required itu hasilnya dari pembacaan grafik sebelum slide ini tadi, grafik ukuran impeller. Nah, kita tadi untuk NPSH-R-nya mendapatkan 4 meter. Nah, kemudian kita menentukan NPSH available dengan menggunakan rumus yang sudah ada di slide itu. Nah, saya tinggal memasukkan data yang saya peroleh dan kemudian mendapatkan hasil 12,19 untuk NPSH available. Kemudian selanjutnya yaitu tabel kavitasi. Kenapa kok ada kavitasi? Pompa yang saya pilih ini apakah sudah aman dari kavitasi apa belum, seperti itu. Nah, tadi ada yang kelupaan, NPSH itu kepanjangannya adalah net positive section head. Nah, kavitasi ini sangat dipertimbangkan untuk pemilihan pompa, untuk perencanaan pemompaan maksudnya saya. Nah, bagaimana cara membaca tabel kavitasi? Jadi ini kan ada tabel yang ada garisnya lengkung ke bawah, garis kontinu, lengkung ke bawah, dan garis lengkung ke atas itu putus-putus. Nah, untuk garis kontinu ke bawah ini namanya NPSH available-nya. Untuk yang garis putus-putus ke atas itu NPSH required-nya. Jika NPSH A atau NPSH available lebih besar NPSH required, itu berarti perencanaan pemompaan yang saya rencanakan itu sudah aman dari kavitasi. Jika NPSH-R lebih besar daripada NPSH-A, berarti perencanaan pemompaan itu masih bakal bisa terjadi kavitasi, seperti itu. Nah, tadi saya ada yang lupa untuk untuk pompanya yang saya ambil itu pompa jenis sentrifugal yang disknya berada di atas. Jadi ada tambahan elbow yang ada di dalam pompa. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.